Desa Rabak terletak pada ujung selatan Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Berjarak kurang lebih 7 km dan ditempuh sekitar 15 menit perjalanan dari pusat ibu kota kabupaten. Desa Rabak dengan jumlah penduduk kurang lebih 3.488 jiwa. Mayoritas mata pencaharian mereka adalah di bidang pertanian. Mereka sudah tergabung dalam kelompok-kelompok tani dalam satu wadah yang dinamakan Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani. Tirta Suara adalah nama Gapoktan kami, dan KWT Aglonema adalah salah satu anggota dari Gapoktan tersebut. KWT Aglonema terletak di Desa Rabak, RT 4, RW 6, Dusun 2, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Selamat datang di kelompok wanita tani Aglonema Desa Rabak, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Kami hadir dengan berjuta asa, dengan berbekal kekompakan, semangat, dan integritas yang kami miliki bersama. Sudah banyak hal yang kami lakukan, semoga itu menjadi bekal bagi kelompok kami untuk tetap maju ke depan dan semoga menginspirasi masyarakat luas. Berikut akan kami sajikan ragam kegiatan KWT Aglonema. Selamat menyaksikan. Pengambilan nama Aglonema terinspirasi dari jenis keladi yang di tahun itu banyak dikagumi dan dicari orang. Dengan nama Aglonema, kita semua berharap agar semua ibu yang menjadi anggota kelompok ini bisa menjadi pribadi yang dapat dicontoh serta bermanfaat untuk orang lain. Kelompok wanita tani Aglonema Desa Rabak, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga terbentuk pada tanggal 20 Januari 2020 yang beranggotakan 32 orang. Kami punya cita-cita dan harapan sederhana, yakni setiap anggota bisa menambah penghasilan dengan cara melakukan penghematan belanja keluarga antara 10.000 sampai 15.000 setiap hari. Namun, kami juga punya cita-cita besar, yakni menjadi KWT yang mandiri dan profesional. Kami mempunyai visi, berdaya, berkarya, berjaya, serta misi mensejahterakan anggota dan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga dan membantu mewujudkan ketahanan pangan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putristi dari KWT Aglonema Desa Rabak merasa bangga dan bersyukur bisa menjadi bagian dari KWT Aglonema Desa Rabak. Manfaat yang saya dapat, saya bisa menghemat uang belanja saya dan bisa memetik hasil kebun sendiri. Contohnya cabai, terong, tomat. Alhamdulillah, setelah saya menjadi anggota KWT Aglonema, saya dapat merasakan banyak sekali manfaatnya. Misalnya saya bisa membeli sayuran dengan harga murah, dan apabila saya menjual produk KWT ke masyarakat luar, saya bisa mendapatkan untungnya. Selain juga menambah wawasan saya tentang dunia pertanian yang tadinya saya begitu awam. Saya juga merasa senang bisa berkumpul dengan anggota KWT yang lainnya yang mempunyai cita-cita untuk belajar dan menambah pengetahuan di bidang pertanian dengan cara studi banding. Sukses KWT Aglonema Desa Rabak. Semoga makin jaya. Ada 4 divisi utama di kelompok wanita tani Aglonema. Divisi pertama adalah pembibitan. Kelompok wanita tani Aglonema memproduksi bibit aneka sayur mayur yang berkualitas. Di rumah bibit yang kami sebut dengan KBD, Kebun Bibit Desa, dengan ukuran 4x5 meter persegi. Kebun bibit ini berisi 10.000 jenis bibit.
Di antaranya bibit terong, bibit cabai rawit, bibit cabai besar, bibit cesim, bibit pokcoy, bibit tomat, dan lain-lain. Kebun bibit menyediakan stok bibit, baik untuk kebutuhan lahan demplot, lahan pertanaman anggota, dan masyarakat luas. Ragam kegiatan di kebun bibit desa, antara lain dilaksanakan piket harian, dan pelaksanaannya dibagi menjadi 6 kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang setiap harinya. Masing-masing kelompok kecil bertanggung jawab terhadap kegiatan yang berada di KBD. Tugas piket harian adalah penyiraman bibit di rumah bibit atau KBD, menyulam jika ada bibit yang layu atau mati, dan memastikan bibit mendapatkan asupan sinar matahari yang cukup sehingga proses fotosintesis tetap berjalan baik. Divisi yang kedua adalah kebun demplot dengan luas areal 500 meter persegi. Di kebun demplot ini diproduksi aneka sayur mayur sehat dan berkualitas seperti cesim, pokcoy, kangkung, bayam yang dibudidayakan dengan media tanam organik yang kita buat sendiri. Media tanam organik kami buat dari kotoran hewan yang dicampur dengan agensia hayati, cacahan jerami, serta kapur pertanian atau dolomit, sehingga menghasilkan media tanam organik yang bagus untuk pertumbuhan tanaman. Sehingga sayuran produk kebun demplot KWT kami adalah seperti yang tercetak di label KWT, Fresh Vegetable, Hygienic and Healthy. Tidak seperti di kebun bibit. Tugas di kebun demplot lebih kompleks, antara lain melakukan penyiraman di semua tanaman yang ada di kebun tersebut, melakukan penyulaman tanaman jika ada yang mati atau layu, melakukan penyiangan rumput dan gulma, pengocoran POC, pupuk organik cair, secara berkelanjutan. Agenda penanaman aneka jenis komoditas sayur mayur biasanya kami laksanakan setiap hari Minggu pagi. Metode penanaman ada yang menggunakan mulsa dan tanpa mulsa. Untuk satu komoditas sayur, tidak kita tanam dalam waktu yang bersamaan, sehingga pemanenan tidak dalam satu waktu, tetapi dapat kita atur waktunya. Karena keterbatasan luas kebun demplot yang kami miliki, maka kebun demplot selalu kami bagi dengan areal tanaman sayur yang berumur panjang dan tanaman sayuran yang berumur pendek. Tanaman sayuran yang berumur panjang kami letakkan di area kebun yang lebih tinggi, sedangkan tanaman sayuran yang berumur pendek dan cenderung membutuhkan air kami posisikan di area kebun yang posisinya lebih rendah dan dekat dengan sungai, sehingga maksud agar kebutuhan air dan unsur hara bisa lebih terpenuhi. Pembagian areal seperti ini sangat mempermudah ketika kita melakukan pemanenan. Selain melaksanakan kegiatan teknis, koordinasi via daring pun rutin dilakukan melalui rapat lewat WhatsApp grup anggota KWT setiap hari Sabtu, sehari menjelang pertemuan di lahan. Pada hari Minggu pagi, semua anggota berkumpul di lahan demplot dengan luas masing-masing yang sudah dibagi dalam rapat rutin secara daring tersebut. Dalam rapat ini, ketua kelompok bertugas memimpin acara rapat dan membuat agenda serta tugas di masing-masing anggota sesuai dengan keputusan bersama. Pertemuan secara langsung pada hari Minggu pagi tersebut sebagai sarana saling memberi masukan
merencanakan kegiatan untuk seminggu yang akan datang, menyampaikan ide-ide kreatif dari masing-masing anggota, saling memberi motivasi dan menyemangati. Divisi yang ketiga adalah pertanaman anggota. Setiap anggota diberi alokasi 90-100 polybag berisi media tanam dan bibit yang terdiri dari tanaman cabai, terong, tomat, dan lain-lain. Hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan selebihnya diperjualbelikan ke masyarakat luas. Dari kegiatan ini, anggota dapat menghemat belanja keluarga. Divisi yang terakhir adalah panen dan pasca panen. Kegiatan panen dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan masa panen yang sudah ditentukan. Kegiatan pasca panen dimulai dengan proses penyortiran. Dilanjutkan dengan packaging dan labeling, sehingga menghasilkan pengemasan yang menarik. Setelah itu, baru masuk bagian pemasaran. Pemasaran dilakukan secara online dan offline atau face to face. Di sini, semua anggota berhak untuk ikut memasarkan dengan harga yang disepakati bersama saat rapat di WA Group sebelumnya. Bermodalkan relasi yang dimiliki oleh masing-masing anggota, produk KWT Aglonema pun sudah dipasarkan di berbagai lapisan masyarakat, baik ke konsumen langsung secara pribadi maupun melalui kelembagaan, personel di balai desa, kantor BPP Kecamatan Kalimana, kantor kecamatan, puskesmas Kalimana, beberapa pegawai rumah sakit umum daerah di Purbalingga, serta kantor-kantor lainnya. Dalam hal pemasaran, kelompok wanita tani Aglonema mencoba membuat inovasi dan terobosan baru dengan melakukan kerjasama dengan kelompok wanita tani lain binaan DKPP Kabupaten Purbalingga. Sebagai contoh, marketing relationship yang sudah dibangun adalah dengan kelompok wanita tani Karya Tani dari Desa Pengalusan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Terima kasih Bu Mur sudah rawuh ke Aglonema untuk mengantar peyem pesanan kita. Semoga peyem Bu Mur tambah laku, tambah laris, dan kita lebih bisa memasarkan Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama kami juga atas nama KWT Karya Tani Desa Pengalusan juga mengucapkan terima kasih Bu atas kerjasamanya yang sudah mau membeli produk kami. Semoga ini nanti produk kami juga semakin laris ya Bu, bukan di Aglonema saja, juga nantinya kemana-mana internasional. Iya, amin gitu, amin ya. amin. Dan juga sambal kucingnya Bu jangan lupa ya. Oh iya, mohon nggih. dipasarkan. Nggih. Ya karena kami di sana bisanya produk. Kalau kami di sini juga merasa gimana kayaknya ibu-ibu di sini pintar-pintar loh untuk mengelola atau pemasarannya itu lebih mahal ya, lebih Pak, Bisa pintar menjaga, sekali, bisa iya. menjaga Kalau di harga sana gitu. itu harganya lebih ya murah Bu, tapi di sini bisa ibu bisa pinter lah untuk cari konsumen-konsumen yang bisa laku, caranya produk kami bisa laku. Ada lebih dari 200 kg produk KWT relasi kami yang sudah ikut kami pasarkan. Di masa pandemi COVID-19, KWT Aglonema juga ikut andil memberikan bantuan bagi keluarga yang tidak mampu dan yang terdampak COVID-19. Pemenuhan kebutuhan sayuran produk KWT Aglonema sendiri. Sukses KWT tak lepas dari dukungan pemerintah Desa Rabak
dan berbagai pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah Desa Rabak dengan adanya kelompok wanita tani Agromena, kami sangat apresiasi, sangat mendukung dan berterima kasih kepada DKPP Kabupaten Purbalingga atas segala upaya supportnya, dan yang pasti adanya KWT di Desa Rabak sangat membantu terhadap perempuan-perempuan di Desa Rabak, terutama dengan adanya hasil-hasil yang telah dicapai oleh KWT. Sudah banyak manfaat yang dirasakan oleh warga masyarakat Rabak, dari pembibitan sampai hasil semuanya dilibatkan atau dukungan semua pihak di Desa Rabak, baik pemerintah desa maupun BPD serta lembaga lain yang memang kami kami harapkan semuanya untuk mendukung adanya kegiatan kelompok wanita tani di Desa Rabak ini. Semoga dengan adanya kelompok wanita tani di Desa Rabak ini, Rabak akan lebih luar biasa dengan hasil-hasil dan pemasaran yang juga luar biasa. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Ketua BPD Desa Rabak, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, dan selaku mitra daripada pemerintahan Desa Rabak, sangat mendukung dengan berdirinya KWT atau Kelompok Wanita Tani Agronema Desa Rabak. Karena dalam kegiatan tersebut sangat bermanfaat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum wanita, terutama di bidang pertanian dan lebih khusus lagi di bidang sayur-mayur. Harapan kami ke depan, KWT Agronema Desa Rabak bisa selalu sukses dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lakmit SST selaku Kepala BPP Kecamatan Kalimanah, Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, memberikan apresiasi dan bangga. Semoga kelompok wanita tani Agronema Desa Rabak, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga berinovasi sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari DKPP yang saat ini membina KWT Agronema di Desa Rabak yang telah menerapkan kegiatan-kegiatan secara teknis maupun administrasinya sangat bagus. Produksi pertaniannya juga bagus, tidak lepas dari bimbingan DKPP yang telah disupport dari beberapa lembaga desa pemerintahan, tokoh masyarakat, dan juga dari teknis pertanian itu sendiri, dari PPL, dan integritas pengurus yang sangat baik, kekompakan, punya nilai kewirausahaan dalam bidang marketing sudah sangat bagus. Ini harus dipertahankan sebagai percontohan dari KWT-KWT lain. Itu kekuatan daripada KWT Agronema. Namun demikian juga ada kelemahan dalam mengurus organisasi KWT. Di antaranya adalah memang harga sayur yang fluktuatif, dan musim juga harus diperhatikan pada saat mana yang tepat untuk memilih jenis sayur yang cocok pada saat tanam. Ini juga merupakan kelemahan sehingga perlu diantisipasi oleh KWT Agronema. Selanjutnya, mempunyai peluang yang sangat bagus, potensi pasar yang luas. Namun demikian bukan kami potensi pasar yang barang itu dibawa ke pasar, namun punya potensi pasar tersendiri karena ini adalah sayuran sehat
malah bisa dikatakan sayuran yang organik, bisa petik sendiri langsung bisa dimakan karena tidak pakai pestisida, dan harganya pun juga fantastis karena tidak harus sama dengan harga pasar. Dan juga harus ada pembinaan SDM bagaimana packing produk itu sendiri, dan sekarang sudah banyak pasar dengan digital, dengan online, dengan COD, juga sudah dilakukan pelatihan yang dilakukan oleh penyuluh kepada KWT Aglonema. Ini semua juga ada ancamannya, baik itu eksternal maupun internal. Dari eksternal sendiri hama penyakit, ini juga nanti harus kerjasama dengan PPL setempat. Internalnya adalah bagaimana supaya anggota tetap berintegritas, tidak jenuh, karena kelemahan itu adalah kejenuhan daripada anggota, sehingga pengurus harus ada ribet kepada anggota bagaimana caranya supaya tidak jenuh dan selalu kompak. Dan saya mendukung semuanya kegiatan ini, mudah-mudahan sukses dan akan menjadi percontohan di kabupaten lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.